Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pada sore hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Paduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dengan pemaparan materi. Pendahuluan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana menghubungkan serta memisahkan lambang-lambang. Ejaan yang disempurnakan adalah Ejaan Bahasa Indonesia, Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi yang berlaku sejak 16 Agustus 1927. EYD ditetapkan dan diberlakukan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Pengetahuan tentang ciri-ciri penting sekali karena bahasa sesungguhnya tidak lain daripada tanda bunyi bebas yang selalu terikat pada suatu sistem diketahui oleh masyarakat bahasa berdasarkan perjanjian. Jadi, pada hakikatnya bahasa adalah bunyi. Next. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana pemakaian huruf-huruf? Bagaimana pemakaian huruf kapital dan huruf miring? Bagaimana huruf miring itu? Beberapa pengertian mengenai pembentukan kata. Bagaimana penulisan kata? Bagaimana kesalahan, pembentukan, dan pemilihan kata. Tujuannya dapat menjelaskan pemakaian huruf-huruf, dapat menjelaskan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, dapat menjelaskan penulisan kata. Yang ketiga, dapat menjelaskan beberapa pengertian mengenai pembentukan kata. Yang keempat, dapat menjelaskan pembentukan kata. Dan yang kelima, dapat menjelaskan kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Angeli. Adi. Selanjutnya, sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEPI. Yang pertama, pada tahun 1900 masih menggunakan bahasa Melayu dengan askara Latin, mempersatukan sistem ejaan dengan bertolak pada sistem ejaan bahasa Belanda sebagai landasan. Yang kedua, pada tahun 1900 hingga 1926. Ditetapkan ejaan itu dalam buku kitab Logat Melajoe yang terkenal dengan nama Ejaan Van Ophuijsen, atau ada juga yang menyebutnya Ejaan Balai Pustaka. Yang ketiga itu pada tanggal 19 Maret 1947 dikeluarkan penetapan baru oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Suwandi, tentang perubahan ejaan bahasa Indonesia. Sebab itu ejaan pengganti ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Yang keempat, pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD atau Ejaan yang disempurnakan, edisi pada tahun 1975. Yang kelima, pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
6 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan keluarkannya peraturan Menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Next. Selanjutnya pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan dan bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, mereka duduk di sana. Ayahku tinggal di Solo dan dia akan datang pada pertemuan itu. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dan suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara atau yang satu dari kalimat setara berikutnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca dan kata hubung. Keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian dan pemberian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dan percakapan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kesepuluh, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan.
Yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor, surat nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang berbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Next. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Berikut adalah ketentuan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Misalnya, mengapa kita harus rajin belajar. Dia menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang, termasuk julukan, misalnya Goris Keraf. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Misalnya, apa gunanya, tanya Tom kepada Ella. Katanya kepadanya, kata Sira kepadaku, lebih baik jujur saja. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama jabatan, nama pangkat, dan diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia suku Dayak. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya atau hari besar keagamaan. Misalnya bulan Juni tahun Masehi, hari Selasa, hari Nyepi. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama peristiwa sejarah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Berikutnya
Berikutnya huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang berikut penulisan kata serapan. Yang pertama, secara adapsi, apabila unsur asli diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan tidak mengalami perubahan. Contoh yang tergolong secara adopsi yaitu editor, civitas, akademika, de facto, dan Britge. Yang kedua, secara adaptasi, unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Salah satu contoh yang tergolong secara adaptasi adalah ekspor, material, sistem, manajemen, koordinasi, dan fungsi. Angka dan lambang bilangan. Yang pertama, angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi, seperti di slide ini. Yang kedua, angka Romawi. 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Mic-nya belum dinyalakan. Aduh. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kami kelompok 4. Selanjutnya kami buka dengan sesi tanya jawab. Minimal 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan Elizabeth. Tadi kan teman-teman sudah menjelaskan pemakaian tanda baca. Yang masih belum saya paham di sini yaitu tanda baca pisah. Jadi tanda baca pisah kan hampir sama dengan tanda baca penghubung. Nah, yang saya ingin tanyakan, coba teman-teman sebutkan contoh kalimat yang menggunakan tanda baca pisah agar saya dan teman-teman juga bisa memahami. Terima kasih Elizabeth. Sama-sama. Dari teman-teman lain? Saya ingin bertanya. Dari siapa ya? Saya Tika Febrianti Ningtyas, NIM 048. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya, menurut PUEB, penulisan judul pada karya tulis ilmiah itu menggunakan huruf kapital semua atau bagaimana? Coba ulangi, Tika. Menurut PUEB, penulisan judul pada karya tulis ilmiah itu menggunakan huruf kapital semua atau bagaimana? Terima kasih, Tika. Sama-sama. Saya ingin bertanya. Silakan. Saya Viola Sutania, NIM
belakang 63, saya masih kurang paham tentang tanda apostrof. Bisa nggak kelompok tuh bisa lebih apa ya, lebih ngertiin teman-teman tentang tanda apostrof itu apa? Coba ulangi Viola, tadi keribut jadi kurang dengar. Cak, diam dulu, Cak. Saya kurang ngerti tentang tanda apostrof, dan saya mau kelompok itu kayak lebih jelasin lagi, lebih rinci apa sih itu tanda apostrof, terus gunanya tuh contohnya itu seperti apa. Kan tadi cuma dijelaskan itu kayak pengganti gajian tahun gitu kan. Secara rincinya tuh kayak gimana. Baca. Terima kasih Viola. Baik, pertanyaan dari teman-teman akan kami jawab, tapi setelah kami berdiskusi dengan teman-teman kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Viola. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tanda apostrof? Tanda apostrof adalah kaidah tanda pengikat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contohnya, lama kulayangkan surat itu. Yang kedua itu jadwal mengajarnya Senin, 24, 11, 14. Di 14 itu ada koma di atas. Penjelasannya, perlu dicatat bahwa penggunaan tanda apostrof seperti pada kalimat 1 dan 2 hanya ada dalam bahasa Sendi atau dalam tulisan yang lebih bersifat internal. Contoh seperti pada kalimat 1, biasa ada dalam posisi atau syair lagu. Dalam bahasa tulis resmi, seperti dalam laporan atau surat dinas, tidak akan digunakan kata lah atau kan, yang merupakan bentuk pendek dari telah dan akan. Dalam surat resmi, pada bagian tanggal, surat angka tahun juga tidak boleh ditulis dengan bentuk singkatannya. Namun, untuk penulisan jadwal kegiatan internal kantor, penulisan angka tahun dapat digunakan bentuk pendeknya. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih. Bagaimana Viola dengan jawaban Adi? Ya, terima kasih. Saya udah mengerti. Ya, sama-sama. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Elizabeth. Pertanyaannya, contoh dari kalimat pisah. Jadi, tanda pisah itu, jadi saya harus jelaskan dari tandanya. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat
yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan itu hak segala bangsa harus dipertahankan. Contoh yang kedua, keberhasilan itu saya yakin dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras. Yang berikut, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 1928 sampai 2008. Itu untuk tahun. Yang berikut tanggal 5 sampai 10 April 2008. Tempat, Jakarta. Saya coba menjelaskan pertanyaan dari Tika. Pertanyaannya, menurut PUEBI, penulisan judul karya tulis ilmiah harus menggunakan huruf kapital atau tidak? Jawabannya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, karya tulis, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita menutupi kegiatan kita pada sore hari ini, saya akan bacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal itu karena peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Keadaan ini menuntut perlunya ejaan buku bahasa Indonesia yang biasa dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat di penjuru Nusantara sehingga dapat menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan baik. Baik dan benar dalam segi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca. Sarannya, menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tertuang dalam dapat dipertanggungjawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan, juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan.